Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Adapun dari kelompok kami yaitu Naufal Irfan Syah, MHD Isman Habibi Siregar, Bagas Luki, Ade Rizky Aprilian, Hafiz Antonia Melba Putri, Doni Orlando, Dorlen Sasitorus, Wahyu Demanik, dan yang terakhir Joya Pul Hans Kelvin Panjaitan. Baiklah, yang pertama itu ketahanan nasional. Adapun pengertian dari ketahanan nasional adalah merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Kenapa dibutuhkan? Kebutuhan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, ketahanan nasional. Sebagai konsep ini dikenal oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI pada tahun 1960-an. Terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Pengertiannya secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dan dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal penyerah. Ketahanan memiliki makna mampu dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Baik, yang selanjutnya TANAS. Apa itu TANAS? TANAS adalah konsepsi pertahanan nasional yang upaya penyelenggaraan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Konsepsi ketahanan nasional atau TANAS ini adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Yang berikutnya, mengapa kita mempelajarinya? Ada 3 poin dalam hal ini. Yang pertama itu, kita mahasiswa diharapkan bersikap ikhlas dalam menghadapi tantangan penguatan ketahanan nasional bagi Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang poin kedua, berani dan siap menghadapi gangguan ketahanan nasional dengan cara membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Poin yang ketiga yaitu mampu menganalisis urgensi dan tantangan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Bagus. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya yaitu ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, yaitu S. Suryo Mataraman, menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, dan ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi, menurut Himpunan Lemhanas tahun 1980. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional, atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan, perlu diingat, bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada,
Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astragatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astragatra. Berikutnya yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yaitu ajaran Astragatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurunkan, jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Berikutnya merupakan ketahanan nasional sebagai strategi, berkaitan dengan pernyataan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa bertahan walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya yang ada. Jawaban sederhananya adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai wajah ketahanan nasional Indonesia. Tentang 3 wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan. Misalnya, pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional, yaitu pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang pertama, di sini kita harus mengetahui apa itu ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi sendiri adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan. Yang kedua, ada ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Lalu, ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan sosial yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman
dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera. Dan yang terakhir yaitu pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Dapat dilihat dimensi ketahanan nasional berlapis, harus terdapat ketahanan sosial, ketahanan budaya, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ideologi. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Pasti 2002. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman, sedangkan bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Ancaman sendiri diartikan sebagai usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, teman-teman, bela negara dalam mewujudkan ketahanan nasional itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Nah, isi pasal tersebut adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, berdasarkan dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Jadi itu mempunyai konsekuensi untuk setiap negara yang berhak serta wajib turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara, baik itu melalui lembaga perwakilan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang yang tertulis. Nah, ada juga itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 29 Ayat 1. Nah, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, pasal tersebut dinyatakan untuk bela negara ada sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai untuk kecintaannya kepada negara kita sendiri. Nah, dengan adanya kecintaan negara sendiri itu, adanya rasa ataupun keinginan untuk membela negara ataupun menciptakan ketahanan negara yang lebih kuat lagi. Kemudian, bela negara itu dalam mewujudkan ketahanan nasional itu memiliki cakup yang luas. Kenapa memiliki cakup yang luas? Karena cakupannya itu tidak hanya mengangkat senjata,
Nah, maksudnya adalah di sini ada kegiatan bela negara yang mencakup kegiatan fisik, adapun kegiatan bela negara yang mencakup non fisik. Nah, yang dimaksudkan fisik itu bisa teman-teman tahu fisik, berarti ada kegiatan fisik di dalamnya. Nah, kalau kegiatan fisik itu berarti ya pasti teman-teman langsung tahu berpikiran kalau misalnya seperti angkat senjata. Sedangkan kalau secara non fisik itu bisa didefinisikan segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara. Selain itu juga bisa menanamkan kecintaan terhadap tanah air atau berperan aktif dalam bangsa dan negara, serta termasuk ikut aktif dalam penanggulangan ancaman. Nah, jadi itu kegiatan non fisik itu dilakukan secara non militer. Next. Nah, jadi teman-teman, mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin teman-teman pasti udah mikir, tapi saya ingin mengambil salah satu studi kasus, yaitu negara Yugoslavia. Nah, teman-teman tahu negara ini dulunya itu merupakan suatu negara besar, tapi kini wilayah itu terpecah, jadi banyak negara baru, seperti itu ada Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia, dan lain-lain. Nah, adanya negara tersebut karena pertahanan ataupun bela negara dari masyarakatnya itu sendiri terpecah. Jadi pada waktu itu ada pemimpinnya itu, kalau tidak salah, Josip Broz Tito. Nah, di situ ia mengangkat Republik Rakyat Federal Yugoslavia yang beridealis komunis. Nah, adanya perbedaan paham antara negara Yugoslavia dengan Josip Broz Tito ini mengakibatkan negara itu menjadi terpecah-pecah seperti yang saya bilang tadi. Nah, seperti untuk Indonesia sendiri itu saya mengangkat studi kasusnya itu pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Jika kita lihat tadi itu ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi itu kan merupakan salah satu wujud bela negara kita dalam artian non fisik. Nah, kalau ketahanan ekonomi sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi ancaman krisis moneter, yang kemudian berlanjut juga pada krisis politik. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, berarti Indonesia bisa berpotensial seperti negara Yugoslavia, bisa juga terpecah belah. Nah, mungkin dari apa yang saya sampaikan, bisa teman-teman tahu mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Mungkin itu bisa kita tangkap sendiri melalui pemaparan saya tadi. Next. Nah, selanjutnya itu ada sumber historis, sumber sosiologis, politik tentang ketahanan negara dan bela negara. Nah, pada yang pertama itu dimulai pada tahun 1960 di Angkatan Darat SKAD yang sekarang disebut dengan Seskoad. Nah, pada masa itu pada tahun 1960 itu teman-teman tahu juga di situ merupakan di mana paham-paham komunisme itu sangat meningkat, apalagi di kawasan Indochina, sehingga pada kawasan Indochina itu seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja, dan termasuk Indonesia itu mengalami gerakan komunis yang semakin meningkatnya. Namun, melalui gerakan kalangan militer SSKD, atau yang sekarang disebut dengan Seskoad, mereka mengadakan mereka menangkap pemberontakan tersebut yang kemudian bisa diatasi. Nah, selanjutnya itu ada gerakan 30 SPKI. Nah, teman-teman tahu, salah satu gerakan 30 SPKI itu merupakan gerakan komunisme yang seperti pada poin 1. Nah, adanya gerakan 30 SPKI ini meningkatkan ketahanan ataupun meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kita itu memiliki satu paham, tidak memiliki paham yang berbeda. Nah, tadi kembali ke pertanyaan saya, mengapa diperlukan ketahanan sebuah negara? Yang dimana artinya di sini itu kita harus memiliki satu paham yang dimana dapat menciptakan ketahanan bela negara tersebut. Nah, kemudian ada Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1968. Nah, lembaga ini diciptakan untuk menanggulangi paham-paham yang tidak sepaham dengan Indonesia. Jadi ketika ada gerakan 30 SPKI yang tadi itu mungkin langsung diciptakan oleh angkatan SSKD itu menciptakan sebuah lembaga pertahanan nasional. Nah, atau disingkat Lemhas. Dengan adanya Lemhas ini lahirlah ketahanan nasional Indonesia yang sangat-sangat kuat. Kemudian terciptanya konsep pertahanan nasional. Nah, sebelum masuk ke konsep pertahanan nasional itu, teman-teman perlu ketahui, Lemhas itu dulu masuk ke dalam
ketetapan MPR yang kemudian dimasukkan ke dalam GHBN atau garis besar haluan negara. Namun pada masa sekarang ini tidak relevan lagi GHBN katanya. Maka daripada itu terciptanya konsep pertahanan nasional itu merupakan konsep yang sangat relevan pada masa sekarang ini. Next. Mungkin teman-teman bisa lihat dinamika dan tantangan ketahanan nasional bela negara. Nah, di situ ada berita mengenai bela negara di era digital, pengaruh, tidak melulu angkat senjata. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, bela negara itu kan tidak harus fisik, ada juga kegiatan non fisik. Nah, teman-teman boleh lihat kita tuh zamannya zaman modern, zaman milenial, di mana zaman semakin berkembang dengan peralatan dan juga teknologi. Nah, gimana sih upaya kita melakukan bela negara? Bagaimana upaya kita melakukan ketahanan negara yang pada era modern ini? Mungkin bisa teman-teman tarik sendiri, apa sih ini menjadi tantangan terbesar kita karena semakin ke depan masa peralatan dan teknologi semakin canggih. Tentu saja peralatan dan teknologi ini bisa memecah belahkan kita. Nah, jadi disinilah tantangan dan dinamika kita dalam menghadapi era modern. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya yaitu esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu kekuatan nasional, kondisi dinamis, dan ada ancaman atau militer, non-militer dalam atau luar negeri. Next. Esensi dan urgensi bela negara. Esensi dan urgensi bela negara terbagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan non-fisik. Untuk secara fisiknya yaitu didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini, pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI. Meskipun konsep rakyat terlatih atau RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Untuk bela negara secara non-fisiknya, itu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa bela negara tidak selalu harus berarti memanggul senjata menghadapi musuh atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat, kebangsaan, dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal seperti sosial kemasyarakatan. Next. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang diberi nama Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah, Trigatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi. Kemudian kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian 5 aspek yang lainnya yang merupakan kehidupan sosial Pancagatra, yaitu gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Lanjut, next. Macam-macam gatra dalam 5 aspek kehidupan sosial gatra letak geografi sama dengan penentuan kuat nasional negara berdasarkan beberapa aspek kenegaraan. Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan.
Politik yang stabil akan memberikan masa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian gatra ekonomi adalah upaya pemberian serta distribusi bagi negara. Gatra sosial budaya berkaitan dengan interaksi sosial antara masyarakat serta mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian gatra pertahanan keamanan negara, unsur pertahanan keamanan negara di mana terdapat nilai bela negara di dalamnya baik oleh aparat maupun warga-warga sipil. Ketahanan ekonomi merupakan keadaan di mana kehidupan perekonomian bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi video kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Setelah kami sampaikan tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, kami persilahkan dengan segala hormat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.